Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, Jemaat Tuhan di Gunung Putri. Bertemu kembali di renungan pagi Gereja Tuhan Raja Jemaat Gunung Putri hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024. Di akhir pekan ini kita akan mengawali hari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu kita mohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bagi hormat dan kemuliaan ya Tuhan, ya Allah kami naikkan kepadamu. Pagi hari ini kami rindu untuk mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Dan biarlah firman Tuhan menjadi dasar bagi kami menjalani seluruh pekerjaan kami untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, biarlah Tuhan pakai Tuhan menjadi penyambung suara Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, kami datang bersama kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Ya, judul renungan kita pagi hari ini adalah jangan tergoda. Bacaannya dari kitab Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 5. Eki akan bacakan buat kita semua. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia memujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Amin. Tuhan. Nah, beberapa waktu ini kita mendengar banyak sekali kasus penipuan di jaring online, ya, jaring sosial, dan banyak sekali korbannya, ya, penipuan lewat telepon, lewat pesan singkat WhatsApp, ya, biasa kita kenal istilah dengan sebutan phishing. Nah, biasanya penipuan ini karena ada iming-iming hadiah puluhan juta dan banyak sekali iming-iming lainnya. Akhirnya korban-korban yang tidak berpikir panjang mengikuti arahan-arahan si para penipu ini, dan akhirnya terperangkap. Nah, di dalam perjanjian lama, dalam bacaan kita tadi dijelaskan bahwa penipuan berkedok agama atau kepercayaan kelihatannya menjadi praktik keseharian yang selalu dipertontonkan, ya, dilakukan tanpa rasa malu dan tanpa rasa bersalah. Para nabi tanda kutip palsu dan pemimpi-pemimpi ini bermunculan dengan argumen-argumen spiritual mereka yang bisa menghipnotis orang-orang yang mendengarkannya. Nah, mereka ini adalah penyesat-penyesat yang pintar sekali untuk meyakinkan orang agar percaya dengan kata-kata mereka. Munculnya mereka ini tentu menjadi ancaman bagi umat Tuhan. Karena itu lewat Musa, tadi di ayat 3, Tuhan memperingatkan supaya bangsa Israel jangan mudah tergoda dengan ajaran-ajaran dari si penyesat. Jadi, untuk mencegah penyesatan, apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan? Pertama, menjadi orang yang beriman, dalam takut akan Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan berbakti serta berpaut kepada Tuhan. Tadi kita baca di ayat keempat. Ya. Di masa ini, penyesat-penyesat berasal dari berbagai latar belakang, bahkan tokoh agama. Ya, tadi kalau kita baca di pembahasan kita, para nabi-nabi palsu atau penyesat ini mengarahkan mereka, membujuk mereka umat Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain yang tidak mereka kenal. Nah, pada masa ini, para penyesat-penyesat itu mungkin kelihatannya mengarahkan kita kepada Allah yang kita kenal kok. Mereka mengarahkan kita kepada Kristus, mengarahkan kita kepada Allah Bapa. Tapi sesungguhnya Allah yang mereka perkenalkan, Yesus Kristus yang mereka perkenalkan kepada kita, bukanlah Allah yang kita kenal sungguh-sungguh dalam kitab suci dalam Alkitab. Yesus yang mengajarkan tentang
Orang Kristen tidak mungkin sakit, orang Kristen tidak mungkin miskin, orang Kristen pasti kaya, orang miskin kalau sakit pasti sembuh. Orang-orang yang tidak percaya pada Yesus bisa diselamatkan. Nah, mereka mengantar kita kepada Yesus, kelihatan seperti Yesus, tapi sebelumnya adalah Yesus yang tidak kita kenal. Sama seperti kitab suci tadi mengajarkan kepada kita, mengatakan kepada kita, mengantar kita kepada Allah yang tidak kita kenal. Nah, tidak jarang tokoh-tokoh agama yang saat ini akhirnya menjadi penyesat, memberitakan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan maksud teks dan konteks firman Tuhan. Bahkan kebenaran itu disembunyikan untuk memuaskan telinga pendengar. Karena itu Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Matius, kalau pohon yang baik itu buahnya harus baik juga. Jadi kita menguji mukjizat-mukjizat, tanda-tanda yang mereka buat kelihatannya mungkin hebat, tapi dari buahnya lah kita mengetahui apakah itu adalah tanda-tanda dari seorang nabi palsu atau pemimpi-pemimpi. Kalau melakukan tanda-tanda, melakukan mukjizat-mukjizat, tapi ajarannya adalah ajaran-ajaran yang aneh-aneh, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci, mereka mengenalkan Yesus yang sebetulnya tidak kita kenal dalam kitab suci, maka sebetulnya mereka bukanlah nabi-nabi Tuhan, bukanlah orang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Mereka adalah para penyesat. Nah, ayat 5 mengatakan bahwa mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang harus dihukum mati ya, dalam perjanjian lama. Janji dan ucapan si penyesat ini memang kelihatan manis, tetapi sejatinya berbuah busuk. Jangan tergoda, dan firman Tuhan mengajarkan hari ini, jadilah murid yang sungguh-sungguh teguh dalam kebenaran. Bagaimana teguh dalam kebenaran? Membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, tekun berdoa, sehingga kita tidak gampang diombang-ambing lewat ajaran-ajaran sesat, tidak gampang dikacau balaukan dengan pengajaran-pengajaran yang salah, yang tidak sesuai dengan kitab suci, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dan biarlah firman Tuhan hari ini mengantar kami untuk menjalani hari pada akhir pekan ini dengan baik, dan mendasari seluruh kegiatan kami untuk melayani Tuhan. Diajarkan supaya kami menguji setiap ajaran-ajaran yang muncul pada kami Tuhan. Mungkin mereka kelihatannya muncul dengan berbagai tanda yang luar biasa ajaib, tapi kami diajar untuk tidak gampang percaya begitu saja. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan kiranya membantu proses pemulihan, pengobatan yang menjalani. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam proses pendidikan, bagi jemaat Tuhan dalam proses mencari pekerjaan atau yang sudah dalam proses bekerja, dalam pekerjaan mereka biarlah Tuhan berkati semua pekerjaan mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu mengucapkan seluruh mohon kami lewat lisan kami karena kami sungguh terbatas, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sungguh-sungguh mengenal isi hati kami. Itu memisahkan seluruh pergumulan kami, khawatiran kami hanya dalam tangan kasih Tuhan. Jemaat Tuhan Gunung Putri kami serahkan dalam pemeliharaan Tuhan. Ini kami yang datang berserah kepadamu Tuhan. Kami naikkan doa dan permohonan kami ini dengan meninggikan satu nama yang sungguh-sungguh kami kenal, yaitu Yesus Kristus. Amin.